beberapa hari, beberapa pekan mereka tinggal di Madinah, kemudian menyampaikan ilmu mereka kepada negeri mereka dan penduduknya, sekaligus mereka akan menerima keislaman dari saudara-saudaranya di desanya. Maka ini dinamakan wafd, duta yang diutus oleh penduduk suatu negeri untuk datang ke Nabi Muhammad. Maka di sini kabilah dari Abdul Qais, wafdu Abdul Qais, duta dari Abdul Qais datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Faqalu, dan mereka berkata, ya Rasulullah, inna hadal hayya min Rabi'ah wa qad khalat bainana wa bainaka kuffar mudhar. Maknanya, ya Rasulullah, kami ini yang tinggal di Hay dari Rabi'ah, jika kami ingin datang berkunjung kepadamu ya Rasulullah ke Madinah, maka antara desa kami dengan desa Madinah ada kelompok yang jahat, kufar mudhar, yang mana mereka masih kufar. Dan kufar mudhar, mereka kabilah-kabilah yang saling berperang. Maka minal asaf, al-Arab zaman awal yuhibunal qital bainal qabail. Mereka mencintai peperangan di antara qabail. Bainal qabail hurub, berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun perang. Maka tidak ada kabilah-kabilah yang kuat. La yujad al-qabail al-aqwa illa yastakbiruna al-qabail al-ad'af. Maka tidaklah kabilah yang kuat kecuali memerangi dan menjajah kabilah yang lemah. Fa'ala hadza najid fi ba'd tarikh min qabilati man anta, qabilah Bani Fulan. Oh, kabir. Kabir. Mana dzalik? Mungkin minal mujrimin. Wa kadzalika najid minal fulan qabilah fulan wa alan dhaif. Mustakmar, dijajah, wal ubad yaj'alunaha kamal 'abd li qabilatin ukhra. Hakadha. Fakadzalika fi hadzal hadis bainana wa bainakum ya Rasulullah kuffar mudhar fala nakhlusu ilaika illa fi syahril haram. Maka kami tidak mampu untuk mengunjungimu ya Rasulullah kecuali di bulan al-haram. Kecuali di bulan al-haram. Maka apa itu bulan al-haram? Maka bulan al-haram, barakallahu fikum, dia bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran, inna iddatash syuhur indallah 12 syahran. Dan juga di dalam hadis lebih diperjelas, atau di Quran, fiha arba'atun hurum, maka di antaranya dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Maka di dalam hadis diperjelas, hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Bakrah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sanata 12 syahran, bahwa satu tahun itu ada 12 bulan. Wa minha arba'atun hurum, dan di antaranya adalah 4 bulan yang hurum, jamak dari haram. Maknanya di 4 bulan ini al-Arab alladhi yuhibbuna al-qital yahtarimun bi arba'ati ashhur nahnu nartah qalilan hallinu jami' adalatana, yakni kita istirahat sebentar, beristirahat dari otot kita dan mengasah pedang kita. Maka mereka 4 bulan istirahat. Istirahah arba ashhur ba'da dalik muftaris ya'kulun ba'duhum bi ba'din. Hakadha. Maka 12 syahran minha arba'atun hurum salatu mutawalliyat, 3 bulan yang terus menerus dan 1 yang terpisah. Yang terus menerus adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan
bulan kita sekarang Al-Muharram. Idan mamnu kita fi hadha syahr. Walakin sayantahi al-an Al-Muharram baqi yawm aw yawmain ba'da hadha al-harb mujaddadan. Digali kembali kampak-kampak, golok-golok, tameng-tameng mereka. Ba'da yawmain harb min jadid. Fa hakada sya'nuhum min zaman. Idan Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Wa kadzalika wa Rajab Mudhar. Baina Jumada wa Sya'ban. Antara Jumada al-akhirah dengan Sya'ban ada bulan namanya Rajab. Maka 4 bulan dengan Rajab. Jadi 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau dimasukkan kepada nomor tanggalan, nomor bulanan, Dzulqa'dah bulan ke berapa? 11, Dzulhijjah ke-12, Muharram bulan pertama. Baru setelah itu bulan Rajab. Dan setelah Rajab apa? Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Pinter. Setelah Sya'ban Ramadan. Setelah Ramadan Syawal. Mafhum. Baik. Maka di sini 4 bulan. Kembali kepada hadis bahwa mereka mengatakan, ya Rasulullah, bainana wa bainakum kufar mudhar fa haula yuqatilun. Bainahum sa'ar. Di antara mereka ada utang nyawa. Maka di sini fala nakhlusu ilaika ila fi syahril haram. Famurna bi amrin na'malu bihi wa nad'u ilaihi man wara'ana. Maka kalau begitu perintahkan kepada kami tentang ajaran-ajaran Islam yang wajib agar kami mengamalkannya, dan kami mengajak kaum muslimin ataupun dari anggota-anggota kami, kelompok kami yang belum masuk Islam untuk masuk Islam, berdakwah kepada mereka dari orang-orang yang di belakang kami. Maknanya itulah mereka duta untuk mengambil ilmu dan masuk kepada Islam, nanti dibawa kepada negeri mereka ajarannya itu. Maka berikanlah kepada kami ilmu agar kami mengamalkan, dan juga agar kami mendakwahkan kepada mereka yang di belakang kami. Qala amurukum bi arba wa anhaakum an arba. Aku perintahkan 4 perkara dan aku larang dari 4 perkara. 4 perkara yang pertama, amurukum al-iman billah, beriman kepada Allah. Summa fasaraha lahum faqala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini makna dari aku memberikan kepada kalian 4 perkara. Yang pertama, iman kepada Allah. Ditafsirkan apa itu iman kepada Allah? Melaksanakan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, ketiga membayar zakat. Wa an tu'addu humusa ma ghanimtum. Kemudian yang keempat adalah memberikan 1/5 dari ghanimah kalian. Maka disyariatkan di dalam hadis ini, dalam peperangan jihad, untuk mengambil ghanimah dari orang-orang kafir yang meninggalkan barang-barang mereka. Ini makna dari ghanimah. Maka diberikan 1/5 untuk dibagikan kepada Allah dan sisanya kepada kaum muslimin. Wa anhaakum, dan aku melarang dari 4 perkara. Anidubba wal hantam wan naqir wal muqayyar. 4 nama ini, ad-dubba wal hantam wan naqir wal muqayyar, disebutkan oleh para ulama dia adalah 4 dari cawan-cawan khusus yang dinamai oleh Nabi yang masyhur di zamannya. Cawan yang dinamakan cawan dubba, cawan hantam, cawan naqir, cawan muqayyar. Lalu apa maknanya? Maknanya cawan-cawan ini khusus terbuat dari macam-macam. Ada yang terbuat dari tanah seperti keramik sekarang,
ataupun terbuat dari usus hewan. Dan mungkin antum belum pernah melihat bagaimana dari usus hewan, maka kami pernah melihat di Yaman bahkan dijual. Jadi diambil dari usus unta, kebanyakan dari unta, bukan usus afwan, lambung, perut. Dari perut, kalau di sana perutnya unta ataupun mungkin sapi namun agak lemah, perutnya unta kebanyakan, dijadikan seperti karung, kemudian dia dibentuk, didesain untuk menjadi girbah namanya. Girbah itu adalah tempat minum. Maka setelah jadi bersih, dijadikan air minum itu dimasukkan kepadanya, kemudian digantung. Kemudian dijadikan lubang untuk diminum. Seperti ceret yang tergantung. Kalau di Jawa kendi seperti itu. Namun inilah asalnya dari perut unta dan sebagainya. Kalau di Indonesia tidak dijadikan seperti ini. Di Indonesia dibelah, dimakan. Jadi sayur ataupun jadi makanan, oseng-oseng dan sebagainya. Maka ini yang diinginkan dari Dubba, Al-Hantam, An-Nuqayyir wa Muqayyar. Bisa dia itu adalah cawan-cawan yang terbuat dari perut binatang ataupun dari tanah-tanah seperti keramik dan sebagainya. Lalu bagaimana Nabi menghafal dan menyebutkan nama-nama khusus ini? Nama-nama khusus ini adalah bahan-bahan yang khusus. Untuk apa? Untuk membuat khamr. Asalnya minuman itu, khamr pada zaman Nabi tidak haram. Tentunya sebelum Islam, maksudnya setelah kaum muslimin banyak melihat kemudaratan dengan adanya khamr, maka turunlah perintah khamr. Dan cara pembuatan khamr adalah di mana tamr dipotong kecil-kecil ataupun inab, anggur dipotong kecil-kecil ataupun tufah, apel dipotong kecil-kecil. Kemudian dimasukkan ke air. Kemudian dimasukkan kepada cawan-cawan tadi, baik hantam, dubba, muqayyir ataupun nuqayyir. Maka 4 nama-nama ini jenis yang dia itu cepat membuat fermentation, membuat cepat dari air dan potongan buah-buahan tadi menjadi cepat arak, menjadi arak ataupun tuak. Baunya seperti bau arak dan tuak. Maka beberapa hari, mungkin sepekan, sudah bisa memabukkan. Maka di sini Nabi melarang dengan nama 4 tadi, ad-dubba wal hantam wa nuqayyir wa muqayyir. Karena 4 perkara ini cawan-cawan yang biasa dijadikan pembuatan arak. Maka ini makna dari pelarangan di sini. Maknanya dilarang membuat minuman keras dan dilarang minum minuman keras. Namun di dalam hadis yang lain telah dijelaskan bahwa hadis ini dari 4 nama-nama ini menurut jumhur ulama, madhab jumhur ulama adalah mansukh. Karena telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Buraidah, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, kuntu nahaitukum anil intibad illa fil askiyati fantabidu fi kulli wi'ain wala tasrabu muskiran. Maka maknanya, dulu aku melarang kalian di dalam hadis tadi anil hantam wa dubba wa nuqayyir wa muqayyir, dilarang sama sekali membuat nabi. Apa itu nabi? Tadi saya bilang tamar atau buah-buahan yang lain yang masyhur seperti anggur, seperti apel dipotong kecil-kecil, dimasukkan ke air,
kemudian dimasukkan ke cawan, apa saja cawannya. Maka dia 1 hari, 2 hari, kemudian diminum bagus, menyegarkan, menyehatkan. Dan ini dari jusnya orang-orang Arab di zaman dulu. Dan belum ada blender. Kalau sekarang sudah ada blender. Maka mereka memotong-motong kemudian direndam 1 hari, itu boleh. Karena belum menjadi fermentation, belum menjadi arak, belum menjadi tuak, belum memabukkan sehari 2 hari. Maka hadis Buraidah ini memansuhkan larangan untuk melaksanakan intibag, membuat nabid di 4 Syawal. Maka dimansuhkan hadis itu dan Nabi mengatakan, dulu aku melarang 4 tadi, sekarang boleh kamu pergunakan untuk membuat nabid di berbagai cawan, gak mesti cawan yang 4. Selama apa? Belum memabukkan. Ini dia yang menjadi poin. Karena kalau memabukkan haram. Maka mana poin?